Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan belajar posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 5 Wirausaha Subtema 1, Kerja Keras Berbuah Kesuksesan Pembelajaran 1. Amatilah gambar kegiatan wirausaha di bawah: fotokopi, pangkas rambut, bengkel motor. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri, dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN adalah: Indonesia mengirimkan barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Indonesia mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Adapun barang yang dibeli dikenal sebagai barang impor. Keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi alasan dilakukan impor. Contohnya, Indonesia belum bisa memproduksi barang-barang elektronik dan barang-barang otomotif seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Oleh karena itu, Indonesia mengimpor barang-barang tersebut dari negara lain. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai $1,5 miliar, sekitar 22,7 triliun. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai $81,8 juta atau sekitar 1,2 triliun. Ekspor pada 2014 mencapai $340 juta, sekitar 5 triliun. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Kasongan bantu ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan pengrajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model, dan motif kembangnya. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusun. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat, bahkan memulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.